Bagaimana cara menentukan order block dan fair value gap yang mudah dan simpel? Cek video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada video ini kita akan membahas order block, cara menentukan order block dan fair value gap hanya dengan sekali klik. Jika biasanya Anda masih menggunakan cara manual dalam mencari dan menggambar area order block, maka dengan adanya indikator ini, Anda akan menemukan area order block dan fair value gap atau imbalance dengan sangat mudah. Secara umum, order block dapat kita artikan sebagai candlestick up tertinggi sebelum terjadinya pergerakan downtrend yang masif, dan candlestick down terakhir sebelum terjadinya pergerakan downtrend yang masif. Dan biasanya, order block yang valid adalah order block yang diikuti oleh fair value gap, atau biasa juga disebut dengan imbalance. Namun untuk memastikan bahwa order block yang terbentuk adalah strong order block, maka struktur market yang terbentuk harus membentuk break of structure terlebih dahulu. Namun dengan menggunakan indikator ini, Anda akan dapat melihat area order block bullish dan order block bearish, fair value gap, break of structure, dan candlestick yang mempunyai volume yang cukup besar. Indikator yang akan kita gunakan kali ini adalah Super Order Block, FVG, dan Boss Tools dari Makuchaku. Selain memberikan kemudahan dalam menentukan level order block, indikator ini juga tergolong sangat lengkap. Namun, jika kita tidak berhati-hati dalam pengaturannya, maka kemungkinan akan terjadi kebingungan ketika kita menggunakan indikator ini. Sekarang mari kita bahas apa saja yang ada pada indikator Super Order Block ini. Langkah pertama, buka aplikasi TradingView Anda dan masuk ke kolom search indikator dan ketikkan Super Order Block dan pilih Super Order Block, FYG, dan Boss dari Makuchaku. Kemudian kita masuk ke pengaturan dan kosongkan terlebih dahulu semua tanda centang pada indikator, agar kita dapat melihat perbedaan sebelum dan sesudah kita membuat tanda. Pada langkah pertama, beri centang pada tab plot OB label color beserta dengan plot OB. Nah, seperti yang Anda lihat, bahwa setelah kita memberi tanda pada tab OB, maka indikator akan memberi tanda pada candlestick yang dianggap sebagai area order block. OB plus dengan warna hijau merupakan order block bullish, sedangkan OB minus dengan warna merah merupakan order block bearish. Jika Anda ingin bermain dengan data sebelumnya yang cukup jauh, maka Anda dapat melakukan setting pada angka maksimum OB display menjadi 100, dan nanti sebelum order block tersebut belum terakumulasi, maka tab order block akan terus memanjang sampai harga mengakumulasi level tersebut. Tab yang kedua, FVG atau Fair Value Gap atau Imbalance. Fair Value Gap atau Imbalance adalah harga keseimbangan atau harga wajar dari suatu aset. Fair Value Gap atau Imbalance akan terjadi bila candlestick pertama memiliki gap atau selisih dengan candlestick ketiga. Imbalance ini merupakan pendamping dari order block yang valid. Dan perlu untuk Anda ketahui bahwa fair value gap atau imbalance ini akan selalu dicapai atau ditutup oleh harga. Anda dapat mengatur angka dalam maksimum FVG box display menjadi 100. Namun, jika Anda tidak terlalu memerlukan data sebanyak itu, maka Anda dapat membuat angkanya menjadi maksimal 15 saja. Tab ketiga adalah plot RGB atau rejection blocks. Rejection blocks merupakan area tertinggi atau terendah penolakan harga pada area order block. Misalkan pada order block bullish, maka RGB akan memberikan tanda pada titik terendah order block pada saat mengalami rejection ataupun penolakan. Sedangkan pada order block bearish, maka RGB akan memberikan tanda pada harga tertinggi order block pada saat mengalami rejection ataupun penolakan harga. Plot pivots. Jika Anda memberi tanda pada plot pivots, maka indikator akan memberikan tanda pada titik harga tertinggi dan terendah selama pergerakan. Jadi,
Intinya plot pivot ini akan membantu Anda dalam membaca pergerakan uptrend ataupun downtrend dalam bentuk zigzag. Misalkan ada pergerakan uptrend, maka Anda dapat mengikuti pergerakan pivot untuk mengetahui low, high, higher low, dan higher high. Plot Boss atau break obstructor ini akan memberikan informasi mengenai break obstructor yang terjadi di market. Indikator juga akan memberikan tanda pada area pada saat terjadinya boss atau break obstructor. Di mana jika Anda hanya memberi tanda pada plot boss, maka area yang digambarkan indikator akan menunjukkan area terjadinya break obstructor. Namun, jika Anda memberi tanda centang pada label yang di bawahnya, maka yang diberi tanda hanya pada candlenya saja. Plot HVB atau High Volume Bar. Tab ini berfungsi untuk menunjukkan candlestick yang mengalami pergerakan volume besar yang masuk ke market. Dan ini didasarkan pada perhitungan EMA sesuai dengan pengaturan EMA yang Anda pilih. Jadi, dengan ini Anda dapat trading juga dengan menggunakan volume. Tab PPDDOB. PPDDOB ini semacam tanda yang akan muncul apabila ketika harga menyentuh area order block dan harga dianggap sebagai harga diskon. Atau dengan kata lain, tanda ini akan menjadi area premium discount zone. Inilah gambaran singkat dari indikator yang akan kita gunakan kali ini. Dan sekarang, kita akan membahas bagaimana cara saya mengatur indikator ini untuk dapat digunakan pada trading kita. Buka pengaturan super order block, kemudian kita akan lakukan sedikit pengaturan pada indikator ini. Pertama, beri tanda centang pada tab order block dan kemudian ganti angka maksimum order block display menjadi 100. Kemudian, beri tanda juga pada plot FVG dan pada maksimum FVG display ganti angkanya menjadi 15. Setelah itu, beri tanda pada tab plot pivot dan selanjutnya beri tanda juga pada tab Boss Length Manually. Selanjutnya, masuk ke plot FVB dan ganti warnanya sesuka Anda untuk mengetahui pergerakan dengan volume besar di market. Berikutnya kita beri tanda lagi pada plot PPDD order block dan terakhir beri tanda juga pada plot Stacked OB plus FVG. Dan sekarang indikator Anda sudah dapat untuk digunakan. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara menggunakan indikator ini secara umum. Cara menggunakan indikator ini sendiri hampir sama seperti indikator order block lainnya. Dalam artian, Anda hanya perlu menunggu hingga harga memasuki area order block sebelum Anda melakukan entry posisi. Cara melakukan buy. Ketika indikator menunjukkan order block bullish, maka Anda dapat menunggu hingga candlestick kembali memasuki area bullish order block. Perhatikan tanda-tanda reversal seperti candle bullish engulfing atau candlestick reversal lainnya sebelum melakukan entry buy. Pada contoh ini kita menggunakan candlestick bullish engulfing. Anda dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish engulfing selesai terbentuk. Tempatkan stop loss di bawah area order block atau low candlestick sebelumnya. Dan targetkan take profit dengan menempatkan TP1 pada 2/3 area sebelum titik high candlestick sebelumnya. Dan TP2 pada titik resisten atau high candlestick sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas cara melakukan sell dengan menggunakan indikator ini. Cara melakukan sell. Ketika indikator menunjukkan order block bearish, maka Anda dapat menunggu hingga candlestick kembali memasuki area bearish order block. Perhatikan tanda-tanda reversal seperti candlestick bearish engulfing atau candlestick reversal lainnya sebelum melakukan entry sell. Pada contoh ini, kita menggunakan candlestick bearish engulfing. Anda dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish engulfing selesai terbentuk. Tempatkan stop loss di atas area order block atau high candlestick sebelumnya. Dan targetkan take profit dengan menempatkan TP1 pada 2/3 area sebelum titik low candlestick sebelumnya. Dan TP2 pada titik support atau low candlestick sebelumnya. Dan pada video berikutnya,
kita akan membahas bagaimana cara memaksimalkan indikator ini pada sistem trading kita. Sekian video kita kali ini, semoga berguna dan menambah wawasan bagi kita semua. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, Trader Misterius.